Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Nurholis Mustafa, Pak Kiai Haji Arif Sarifuddin, dan para kiai yang lainnya, masuk Pak Kiai Wahyu tadi. Ibu yang saya hormati, saudara sekalian, pertama saya menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pembangunan sport center Muhammadiyah Kota Tegal yang tadi rancangan, konsep, dan pengembangannya sudah disampaikan dengan sangat lengkap oleh Pak Wahyu. Mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat. Ya, tidak usah meniru Wali Songo yang bangun semalam selesai, atau niru Bantung Bontowoso gitu. Saya kira kalau direncanakan sebelum musbel sudah selesai, kalau mundur-mundur dikit ya sebelum musda sudah selesai lah kira-kira. Karena kalau musbel itu direncanakan Januari, berarti sekarang hanya ada waktu kira-kira 5 bulan ya. 5 bulan itu saya kira untuk sebuah pembangunan yang senilai 1, berapa triliun tadi dapat selesai dengan baik. Saya kira ini sebuah terobosan baru karena selama ini memang kita di Muhammadiyah belum cukup memperhatikan ketersediaan sarana prasarana publik untuk kegiatan olahraga. Sarana olahraga ini menjadi kebutuhan masyarakat modern, juga masyarakat kota. Karena sekarang semakin terbatas ya lahan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa berkegiatan, terutama kegiatan sosial dan kegiatan olahraga. Berolahraga, punya fisik yang kuat itu bagian dari ajaran agama Islam. Kalau kita baca Al-Quran, itu kan Tolut itu diutus oleh Allah menjadi pemimpinnya Bani Israel, menggantikan Musa alaihissalam. Bani Israel protes, kenapa yang diutus ini bukan keturunan ningrat dan bukan konglomerat. Dia ini bukan keturunan orang-orang yang elit di kalangan kami, dan juga bukan kalangan orang-orang kaya di antara kami. Tapi Allah menegaskan, Tolut ini kami angkat menjadi pemimpin karena dia punya bastotan fil ilmi wal jismi. Dia punya kelebihan ilmu dan kekuatan fisik. Nah, karena itu maka kekuatan ilmu itu penting untuk kita membangun bangsa dan generasi yang kuat. Kemudian kekuatan fisik juga penting. Jangan sampai kita ini memiliki generasi yang hospitalized. Hospitalized itu dikit-dikit ke rumah sakit. Karena itu maka pelayanan kesehatan yang baik itu penting, di mana orang sakit diobati. Tapi lebih baik kita itu menjadi orang yang sehat sehingga tidak perlu ke rumah sakit. Jadi ini saya kira bagian dari bagaimana kita ini membangun umat dan bangsa yang kuat. Saya pernah membaca pernyataannya Bapak Inggris itu, Winston Churchill itu, dia mengatakan begini, suatu bangsa itu akan ambruk kalau bangsa itu punya 2 masalah. Yang pertama, kalau masyarakatnya sakit-sakitan, dan yang kedua, kalau pemerintah daerahnya itu tidak berjalan dengan baik. Karena itu maka ciri kita menjadi bangsa kuat itu kalau memang fisiknya sehat. Pelatih timnas itu, Sinteyong itu kan melihat Indonesia ini potensinya besar, tapi kenapa timnas kalah melulu? Itu karena kalah fisik, bukan kalah tinggi dalam pengertian secara fisik rendah. Enggak, pemain timnas itu tinggi-tinggi, tapi setelah babak kedua itu pada nggak bisa berlari. Bola ke sana tengel-tengel nggak bisa goyak itu. Kenapa begitu? Karena apa? Kebiasaan makan yang tidak sehat. Pemain sepak bola kok makannya mie, itu kan nggak bakal dia bisa kuat. Kalau mimu ya boleh lah, tapi jangan mie terus itu. Harus banyak-banyak makan. Sehingga yang dia perhatikan pertama apa? Menu makanan untuk para atlet ini. Yang kedua apa? Kebiasaan hidup. Nggak boleh itu orang tidur terlalu malam begadang, itu nggak boleh. Yang benar itu adalah tidur cepat, bangun cepat. Jangan tidur lambat, bangun lambat. Itu alamat orang yang nggak sehat itu. Sehingga saya udah tidurnya jam 3, bangunnya jam 7, itu nggak sehat itu. Jadi saya punya buku Pak Nur, judulnya itu 5 AM Club. 5 AM Club artinya orang yang terbiasa bangun jam 5 pagi. Ini memang penulisnya ini orang India ya, Sharma namanya.
Dia mengatakan orang itu bisa sukses kalau dia punya kebiasaan tidur cepat dan bangun cepat. Karena itu Nabi mengingatkan kita agar kita ini senantiasa bangun awal, bahkan bangun sebelum subuh, bangun di waktu fajar. Kenapa disebutkan subuh? Karena subuh itu tidak hanya pertanda waktu pagi, tapi subuh itu artinya kita bangun di awal dan kita punya perencanaan. Kalau nanti saya sudah bangun, saya ada kegiatan apa saja. Nah, di buku 5M Club ditulis, kalau kita mau tidur, kita harus menyiapkan diri. Kata dia sebelum tidur itu menyempatkan diri membaca. Yang kedua, bermeditasi. Karena dia bukan orang Islam, bermeditasi. Kalau kita orang Islam, sebelum tidur berzikir. Sehingga pada saat mata kita terpejam, ini kita dalam keadaan membaca kalimah-kalimah thayyibah. Syukur kalau kita sampai meremnya itu membaca Al-Quran. Jadi rengeng-rengeng yang didengarkan itu adalah bacaan Quran. Jangan kalau mau tidur, pengantarnya itu adalah istri yang tertukar. Itu jangan. Ada begitu ya. Jadi setelah itu kita rencanakan besok saya mau bangun pagi, saya mau ini. Karena itu kalau kita mengatakan sesuatu yang kita lakukan, ternyata otak kita itu mencatat yang akan kita lakukan itu. Jadi kata para ahli neuroscience, ahli ilmu tentang otak itu, otak kita itu bisa mencatat apa yang kita ingin lakukan dan mengingatkan kita pada waktunya itu harus kita lakukan. Jadi kalau kita mau tidur, ini Pak Dokter ya, saya ingin bangun jam 3. Kita tuh jam 3 itu dibangunkan oleh otak kita itu. Nah, persoalan kita mau bangun dan tidak itu urusan kita. Tapi otak sudah melaksanakan tugas dengan baik. Itulah body clock dan timekeeper kita itu otak kita itu. Karena itu maka kita harus mengatakan yang baik dan mengucapkan, karena yang kita ucapkan itu direkam oleh otak. Itulah kenapa kemudian kita harus berkata yang baik atau diam. Itu karena apa? Perkataan yang baik menggerakkan kita untuk menjadi baik. Nah, yang berikutnya apa? Kita harus membangun kebiasaan yang baik. Sehingga karena itu sport center ini penting. Karena sekarang Indonesia termasuk negara yang memang setelah ada BPJS itu, orang yang sakit makin banyak. Kalau dulu nggak ada BPJS, itu pusing itu paling dia beli obat bebas di warung-warung sebelah. Tapi begitu BPJS, jadi orang bayar baik, kok apa-apa ngana ya gitu. Ya nggak bisa begitu. Lebih baik kita ini sehat, menjaga kesehatan, daripada kita ini harus berobat untuk sehat. Ada ungkapan lama, itu mencegah, itu lebih baik daripada mengobati. Nah, ini yang penting. Yang berikutnya apa? Sarananya harus disediakan. Olahraga ini itu punya dua fungsi penting. Fungsi sosial dan fungsi kesehatan. Kalau kita tuh berolahraga, kan nggak mungkin tuh badminton sendiri kan nggak mungkin. Kita ini olahraga menjadi semakin sehat itu karena ada sisi sosialnya. Ya kadang-kadang memang juga ada sisi sialnya juga. Karena apa? Nek nyek-nyekan terus panas, akhirnya back jantungan. Makanya Pak Nurholis, Pak Alif, saya itu di PP Muhammadiyah ada lapangan badminton di lantai 5 itu. Boleh nanti tim PP melawan tim PDM Kota Tegal. Saya main sama karyawan, sama office boy, sama karyawan PP sama. Saya nggak menjaga jarak bahwa saya sekum PP, saya profesor, enggak. Saya bermain dengan mereka untuk apa? Supaya mereka akrab dengan saya. Jarak antara pimpinan dengan staf itu tidak boleh terlalu jauh. Dan kalau main dengan saya, lawan saya yang seneng karena mereka mesti menang. Jadi saya itu bagian kalah kalau main itu. Yang susah yang pasangan sama saya gitu. Jadi karena apa? Tujuannya semata-mata bukan untuk cari menang, tetapi untuk membangun relasi sosial yang baik. Kemudian kita tetap bisa berolahraga. Nggak mungkin kan saya tiba-tiba teriak, alah kenceng, itu kan nggak mungkin. Tetapi kalau smash kemudian keluar, itu kan nggak apa-apa teriak. Nah yang berikutnya tentu tadi disampaikan Pak Ketua Panitia, ada sehat secara ekonomi. Ini profitnya sangat tinggi. Kalau perlu ada investor, saya yakin ini dalam waktu yang kurang dari 5 tahun, sudah BEP, yakinlah. Kurang dari 5 tahun, 1, sekian triliun itu sudah BEP. Apalagi ini strategis pinggir jalan, disewakan untuk kegiatan. Nah, cuma saya lihat di gambar ini belum ada musolanya ya. Nah, nanti saya kira harus ada musolanya, jadi perbedaan antara GOR Muhammadiyah dengan tidak Muhammadiyah itu ada pada di situnya. Nah, sehingga nanti kalau saya boleh usul juga, jangan disingkat namanya Pak Bu. Sebaiknya panjang saja, Muhammadiyah Sport Center. Sehingga kalau orang datang kemana? Ke Muhammadiyah Sport Center.
Kalau sport centermu itu Muhammadiyahnya nggak muncul. Nah, jadi sebaiknya Muhammadiyah sport center supaya kalau datang itu ke Muhammadiyah saja main badmintonnya, ke Muhammadiyah saja main futsalnya, begitu. Sehingga ini usul Pak, usul. Kan belum kan? Ya, jangan malu-malu menunjukkan Muhammadiyah. Sehingga nanti ada kebiasaan juga ibu-ibu jangan lupa. Senam juga penting Bu, nggak usah senam yang berat-berat. Kalau berat-berat sudah jelas kan senam lansia itu nggak boleh berat-berat kan. Tapi senamnya yang ringan aja kayak yoga begitu, relaksasi untuk jantung, sama kegiatan sekalian Bu untuk misalnya Muhammadiyah Senior Care Center gitu kan, yang senior-senior ini kumpul nanti senam jantung ya, menurunkan asam urat. Kalau yang sepuh kan asam urat yang tinggi, kalau yang muda asam aurat yang tinggi. Jadi nggak apa-apa semuanya, tapi ini juga menjadi sarana lain berdakwah melalui olahraga. Ini saya kira betul Pak, ini bidang baru, dan saya kira Muhammadiyah itu ormas yang pertama kali punya olahraga sebagai sarana dakwah dengan mendirikan sepak bola Hizbul Waton. Mana ada ormas yang punya klub sepak bola? Nggak ada. Muhammadiyah memulai itu, sehingga di mana-mana saya ke Pekalongan Pak Alif, itu kan ada lapangan HW. Di Kudus di kampung saya itu ada lapangan HW. Lapangan HW itu lapangan Hizbul Waton, ormas lain nggak ada yang punya. Nah nanti kalau misalnya PDM Kota Tegal ini bisa punya lahannya lebih luas lagi, saya kira bisa punya itu lapangan HW. Yang itu disewakan saya kira bisa nanti untuk sholat id permanen dan sebagainya. Insya Allah lah niat kita ini akan dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan 1, sekian triliun tadi selesai dalam waktu singkat. Ya mudah-mudahan kalau memang Qobla muswil, saya kira bagus lah kita pakai semangat fastabiqul khairat itu. Jadi kita jangan pakai filosofi biar lambat asal selamat, jangan. Semangatnya fastabiqul khairat atau yusari'una fil khairat. Mudah-mudahan ini selesai, apalagi ini memang lahannya juga sudah diuruk, saya lihat ini sudah cukup bagus ini. Saya di Ranting Pak Nur, di Kudus saya itu juga saya bikin begitu. Sarana olahraga, dan yang main juga tidak anak-anak Muhammadiyah itu. Nah supaya menarik, gedungnya saya bikin gaya Eropa. Tapi kalau jauh kelihatannya seperti gereja. Gak apa-apa juga, yang penting kan gedung itu ikonik. Sehingga kalau saya boleh usul, kalau gambar ini masih bisa dirubah Pak, usul lagi, dibikin yang gambarnya itu unik. Ini kan gambarnya masih biasa ini. Nah gambarnya unik sehingga kemana-mana kelihatan, sehingga itulah simbol juga dari stadion yang berkemajuan. Contohnya seperti auditorium yang nanti kita pakai muktamar, itu kan gedungnya tidak ada gedung yang seperti itu di seluruh Indonesia itu. Nah, saya sering mengatakan itu gedungnya itu mirip stadionnya Allianz Arena, markasnya Bayern Munchen di Jerman itu kan mirip begitu. Jadi kalau boleh nanti saya usul, gambarnya dibikin yang unik, bahkan kalau perlu Pak, listriknya pakai tenaga matahari. Nah, sehingga nanti itu juga bagian dari itu bisa hemat energi, untungnya lebih banyak lagi Pak. Gitu, karena listriknya kan yang mahal ini kan listrik nanti. Operasionalnya kan yang mahal listrik. Kalau ini kan sangat mewah sinar mataharinya ini dan luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi gedung yang tidak hanya sehat untuk fisik, tapi juga sehat untuk lingkungan sekitar karena kita menggunakan listrik yang bertenaga matahari. Lagunya Sang Surya kok listriknya tidak tenaga surya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.